Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlina dari Prodi Teknologi Informasi NIM 2023 03 028. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang internal memory pada buku Computer Organization and Architecture Design for Performance, karya dari William Steinmetz. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke materi pertama. Organisasi memori utama semikonduktor. Memori semikonduktor adalah komponen penting dalam sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan data. Memori ini menggunakan teknologi semikonduktor sebagai dasar untuk menyimpan informasi. Memori semikonduktor memiliki struktur organisasi yang kompleks, termasuk pengaturan dan akses data secara teratur. Selanjutnya, DRAM dan SRAM. DRAM memiliki memori DRAM yang menyimpan data dalam bentuk muatan listrik yang harus terus diperbarui atau disegarkan agar data tetap ada. DRAM lebih murah dan memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan SRAM, namun lebih lambat dalam hal kecepatan akses. Sedangkan SRAM tidak memerlukan penyegaran data yang lebih cepat karena menggunakan flip-flop untuk menyimpan setiap bit data. Namun, SRAM lebih mahal dan memiliki kapasitas yang lebih kecil daripada DRAM. Selanjutnya, jenis-jenis RAM. Jenis-jenis RAM terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada PROM, Programmable RAM. Memori ini dapat diprogram sekali setelah diproduksi, tapi tidak dapat diubah setelah pemrograman. Yang kedua ada EPROM, Erasable Programmable RAM. Memori ini dapat diprogram dan dihapus menggunakan sinyal ultraviolet, memungkinkan penggantian data setelah pemrograman pertama. Dan yang ketiga ada EEPROM atau Electrical Erasable Programmable RAM. Memori ini dapat diprogram dan dihapus secara elektrik, memberikan fleksibilitas lebih dibandingkan EEPROM. Selanjutnya ada logika chip. Logika chip merujuk pada sirkuit digital yang digunakan dalam chip memori untuk mengelola dan mengendalikan aliran data. Chip memori dilengkapi dengan logika yang memungkinkan data ditulis, dibaca, atau diubah dalam memori. Logika chip ini sangat penting dalam pengendalian aliran data dan memastikan data dapat diakses dengan cepat dan efisien. Pada memori modern, logika chip juga mengatur fungsi seperti koreksi kesalahan dan optimalisasi kecepatan data. Selanjutnya ada pengemasan chip. Pengemasan chip adalah proses melibatkan penempatan chip memori semikonduktor ke dalam paket fisik yang memungkinkan chip untuk terhubung dengan sirkuit lainnya dalam perangkat. Pengemasan ini mempengaruhi kinerja chip memori, terutama dalam disipasi panas dan kecepatan transfer data. Adapun jenis-jenis pengemasan chip seperti paket BGA atau Bulk Grid Array dan DIP atau Dual Inline Package yang dipilih berdasarkan kebutuhan kinerja dan ruang dalam perangkat. Selanjutnya ada organisasi modul. Modul memori adalah unit yang terdiri dari beberapa chip memori yang terpasang pada sebuah papan sirkuit. Modul ini digunakan dalam sistem komputer untuk meningkatkan kapasitas memori. Struktur organisasi modul memori memungkinkan data dibaca atau ditulis dengan cara yang efisien. Modul dapat menggunakan teknik interleaving untuk meningkatkan kecepatan akses,
dengan memanfaatkan beberapa jalur data secara bersamaan. Selanjutnya ada memori interleaved. Memori interleaved adalah teknik di mana data disebar ke beberapa modul memori secara bersamaan untuk meningkatkan kecepatan akses. Dalam sistem memori interleaved ada alamat memori dibagi ke dalam beberapa bank memori dan data dapat diakses secara paralel. Teknik ini meningkatkan bandwidth memori dengan memungkinkan transfer data yang lebih cepat dan pengurangan waktu akses. Selanjutnya ada koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam data yang disimpan atau ditransfer. Melalui sistem memori, kesalahan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti radiasi, gangguan listrik, atau kerusakan perangkat keras. Selanjutnya ada organisasi drum canggih. Organisasi drum canggih mencakup berbagai pengembangan teknologi yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas drum. Beberapa teknologi drum canggih yang digunakan dalam memori drum, memori modern, termasuk SDLAM atau synchronous drum dan DDR SDLAM atau double dead red SDRAM. Dalam canggih dirancang untuk memberikan kecepatan yang lebih tinggi, konsumsi daya yang lebih rendah, dan kapasitas yang lebih besar. Selanjutnya ada drum sinkron atau synchronous drum. SDRAM adalah jenis drum yang menyinkronkan operasi memori dengan sinyal jump system, memungkinkan akses data lebih cepat dibandingkan drum biasa. SDRAM sering digunakan dalam komputer, desktop, laptop, dan perangkat lainnya karena kecepatan transfer data yang lebih tinggi. Rhombus drum atau RDRAM. RDRAM adalah jenis DRAM yang dikembangkan oleh perusahaan Rhombus. Keunggulannya terletak pada kecepatan yang sangat tinggi dalam mentransfer data. Namun, meskipun RDRAM lebih cepat, biaya dan kompleksitas produksinya lebih tinggi dibandingkan SDRAM, sehingga tidak sepopuler SDRAM. Selanjutnya itu ada DDR atau SDRAM atau bisa disebut dengan double dead red SDRAM. DDR SDRAM adalah pengembangan dari SDRAM yang memungkinkan transfer data pada kedua sisi siklus jam, bukan hanya pada satu sisi saja. Hal ini mengandalkan kecepatan transfer data tanpa meningkatkan frekuensi jam sehingga meningkatkan kinerja sistem secara secara keseluruhan. Selanjutnya ada chase drum. Chase drum adalah varian dari drum yang dirancang untuk menyimpan data sementara yang sering diakses oleh prosesor. Kecepatan akses chase drum lebih cepat dibandingkan dengan drum biasa, namun kapasitasnya lebih kecil. Chase RAM biasanya digunakan di level chase dalam sistem komputer. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat.